Kemudian yang berikutnya adalah takarramallahu ala hadhil ummah an hafidhulaha qur'anaha. Bahwasanya termasuk kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini adalah Allah menjaga Al-Qur'an. Masya Allah. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil itu sudah dirubah-rubah oleh pendetanya, ya. Wa annahu subhana idlam yahfad al-kutub as-sabiqah falaysa an ajzin minhu walakinahu yuridu ayyaqdiya amrun kana maf'ula. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kenapa hanya menjaga kitab Al-Qur'an saja sedangkan kitab-kitab yang lain tidak dijaga oleh Allah? Apakah ini menunjukkan kelemahan Allah di dalam menjaga kitab-kitab yang sebelumnya? Tentu bukan, ya. Maha suci Allah daripada sifat kelemahan. Tidak. Tetapi ini merupakan sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menjaga Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Pasti akan ketahuan. Ya. Karena banyak sekali jutaan manusia yang hafal di luar kepala Al-Qur'an. Subhanallah. Dan juga kita sempat viral itu, ada di YouTube itu peneliti, dia memiliki Al-Quran dari abad-abad tahun yang lalu, koleksi Al-Quran dari beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, sampai Al-Quran yang sekarang. Dan ketika dibuka, isinya sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya, kemudian alif lam mim surat Al-Baqarah, dan seterusnya, sama isinya. Masya Allah, ini menunjukkan betul-betul Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berfirman kan di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan memeliharanya. Dan di antara bentuk pemeliharaannya adalah dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Masya Allah, mereka ini orang-orang istimewa, ya. Masya Allah. Jadi beruntung sekali ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi penghafal Al-Qur'an. Kemudian, ya, sedangkan Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah oleh para pendeta mereka masing-masing. Wa innaha la ni'ma an natluwa kitaban huwa kitabullahi haqqan. Dan sungguh termasuk kenikmatan ketika kita membaca suatu kitab itu betul-betul kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa an naqra'a kitaban huwa kalamullah alladzi nazala min fawqi sab'i samawat. Dan kita membaca kitab yang betul-betul isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari langit yang 7, ya. Wa inna hadzal Qur'an kitabu hayatin unzil. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini kitab kehidupan yang telah diturunkan. Liyundhira bihi man kana hayyan. Kitab yang diturunkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. La liyuqra 'alal amwat wa tuqamu bihi al-ujur. Walastu unakis mas'alah intifa'il mayit minal Qur'an min adamihi. Hadza bahsun yatul. Kemudian penulis kitab ini, ya, menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu sejatinya diturunkan oleh Allah untuk, ya, dijadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup, bukan sekedar untuk apa? Bacaan-bacaan saja, apalagi yang dibacakan kepada orang-orang yang sudah mati, ya. Ini pembahasan yang panjang, kata beliau, bukan ingin membahas masalah apakah orang yang sudah mati itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran, ya, orang lain atau tidak. Tetapi di sini walakin malam yantafi bihi hayyan maka naliyan tafi bihi mayitan. Tetapi di sini beliau ingin menekankan bahwasanya orang apabila selama hidupnya dia tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, maka ketika sudah mati lebih tidak akan bisa lagi mengambil manfaat dari Al-Quran, ya. Ya enak saja kalau misalkan selama hidup menjauhi Al-Quran, tiba-tiba mati, dia berwasiat, nanti kalau saya mati bacain Al-Quran, ya. Panggil 100 penghafal Al-Quran, suruh hataman, bacain di kuburan saya misalkan.
Nggak bisa. Jadi beliau di sini menekankan orang kalau semasa hidupnya tidak pernah mengambil manfaat dari Al-Quran, maka lebih layak lagi ketika mati dia tidak akan bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Quran. Oleh karenanya para ulama itu menganjurkan pendidikan pertama yang harus orang tua berikan kepada anak-anak adalah pendidikan Al-Quran. Ajarkan mereka supaya bisa membaca Al-Quran, ya, kemudian menghafal Al-Quran dan seterusnya. Ya, kalau kita ada di antara kita jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala masih belum lancar membaca Al-Quran, maka tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Ya.